Pencampuran adalah penyebaran satu partikel ke partikel yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan penyebaran partikel-partikel yang merata antara partikel yang satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pencampuran diantaranya sifat dan karakteristik bahan pada proses pencampuran, bejana pengolahan dan kebutuhan daya yang dibutuhkan, dan bentuk pengaduknya yang sangat berpengaruh terhadap hasil pencampuran dan aliran fluida dalam bejana pengaduk. Proses pencampuran sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu pencampuran bahan kering, pencampuran bahan semi basah, dan pencampuran bahan basah. Pada kesempatan kali ini, saya Krisna Ali Nugraha akan menjelaskan mengenai alat-alat yang diperlukan dalam proses pencampuran kering, basah, maupun semi basah. Yang pertama, ada ribbon blender. Alat ini biasanya digunakan pada pencampuran kering pada granula dan atau tepung. Ribbon blender terdiri dari silinder horizontal yang di dalamnya dilengkapi dengan ulir yang berputar, yang apabila ulir berputar maka bahan tersebut akan tercampur dan bergerak bolak-balik dari satu sisi ke sisi lainnya. Dengan demikian, bahan-bahan tersebut akan tercampur selama ulir bergerak. Selanjutnya, ada double cone mixer. Adalah alat yang terdiri dari 2 kerucut yang berputar pada porosnya. Jika kerucut berputar, maka bahan yang ada di dalamnya akan teraduk atau tercampur. Pencampuran tipe ini memerlukan energi dan tenaga yang lebih besar. Oleh karena itu, harus diperhatikan jangan sampai energi yang digunakan diubah menjadi panas yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur produk. Alat ini cocok digunakan untuk mencampur bahan yang berbentuk biji-bijian atau granula. Selanjutnya, terdapat agitator atau tangki dengan pengaduk. Biasanya digunakan untuk mencampur bahan yang terlarut, baik cair maupun padat cair. Bahan cair yang biasanya berjumlah lebih banyak dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tangki, kemudian pengaduk dijalankan. Setelah bahan cair tadi berputar atau teraduk, baru dimasukkan bahan yang akan dicampurkan. Pengadukan diteruskan sampai semua bahan tercampur larut atau sempurna. Bentuk pengaduk didesain sedemikian rupa sehingga proses pencampuran dapat berlangsung cepat dan menghasilkan campuran yang merata. Pada jenis alat pencampur ini, diusahakan untuk menghindari aliran monoton yang berputar melingkari dinding tangki karena dapat memperlambat proses pencampuran. Terakhir, ada homogenizer. Biasanya digunakan untuk mencampur bahan cair dengan cair yang tidak saling melarutkan, misalnya minyak dengan air. Homogenizer menghancurkan bagian yang tidak terlarut atau minyak menjadi partikel-partikel yang sangat halus dan kemudian mendispersikannya dengan kecepatan tinggi ke seluruh bagian cairan yang lain. Jumlah minyak atau lemak biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan air. Misalnya pada pembuatan salad dressing, es krim, homogenisasi susu, dan lain-lain.